Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal SKB CPNS di bidang keperawatan bagian keempat. Buat teman-teman yang belum menonton video part sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, di sini teman-teman bisa gabung di CPNS Mastery. Dengan menjadi member CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman juga akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun kemarin. Selain itu, teman-teman juga akan berkesempatan untuk mengikuti tryout online dengan sistem CAT. Bagusnya di sini, untuk materi dan soal-soal akan dilakukan update secara berkala. Untuk cara gabung di CPNS Mastery ini, teman-teman tinggal klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Kembali ke materi video ini, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan kelelahan, batuk berdahak, terdapat ronki di bagian medial dari basal paru kanan, dan pasien sulit mengeluarkan dahak. Tekanan darah 130/80, pernafasan 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen dengan masker 6 liter per menit. B. Kolaborasi pemberian bronkodilator. C. Lakukan suction. D. Posisikan semi-fowler. Atau E. Ajarkan teknik batuk efektif. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Kolaborasikan pemberian bronkodilator. Untuk opsi A, beri oksigen dengan masker 6 liter per menit. Hal ini kurang efektif karena adanya dahak pada jalan nafas pasien menyebabkan proses pertukaran gas terganggu. Sedangkan untuk opsi C, lakukan suction, hal ini juga tidak efektif karena dahak terdapat pada bagian medial dari basal paru kanan. Hal ini tidak mungkin dijangkau oleh suction. Sedangkan untuk opsi D dan E, posisikan semi-fowler dan ajarkan teknik batuk efektif, hal ini mungkin sudah dilakukan sejak pasien belum dibawa ke rumah sakit. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah intervensi keperawatan utama, karena seringkali kita terkecoh antara membedakan intervensi keperawatan utama dan intervensi keperawatan pertama. Kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang bedah karena kesulitan berkemih. Pasien akan dilakukan tindakan pemasangan kateter urin Foley kateter. Setelah pelumasan ujung kateter dengan jeli, kateter dimasukkan dengan mudah dan tanpa hambatan. Segera urin terlihat keluar dan ditampung dalam bengkok. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan pada pasien tersebut? A. Memfiksasi kateter dengan penis menghadap ke atas. B. Meneruskan pemasukan kateter hingga ke percabangan. C. Mengembangkan balon dengan NaCl 0,9%. D. Menyambungkan kateter ke kantong urin. Atau E. Menekan pubis pasien dengan lembut. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Meneruskan pemasukan kateter hingga ke percabangan.
Saat insersi kateter urin keluar, diperkirakan balon fiksasi baru sampai ke uretra. Untuk keamanan, maka kateter harus dimasukkan sampai ke percabangan agar saat mengembangkan balon tidak menimbulkan trauma atau ruptur pada uretra. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 46 tahun dibawa ke UGD karena mengalami penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian, GCS 11, keluar darah dari telinga, muntah, luka lecet pada ekstremitas bawah, sesak nafas dan pasien tidak mengingat kejadian kecelakaan tersebut. Tekanan darah 150/90, frekuensi nadi 58 kali per menit, RR 34 kali per menit. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat untuk kasus tersebut? A. AGD, B. X-ray, C. CT scan, D. Osteoskopi, atau E. Darah lengkap. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. CT scan. Pada pengkajian didapatkan data GCS 11, keluar darah dari telinga, muntah, dan pasien tidak mengingat kejadian kecelakaan. Hal ini merupakan gejala cedera kepala atau capitis, sehingga harus dilakukan CT scan untuk mengidentifikasi kerusakan organ di intrakranial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perawat akan memberikan antibiotik kepada pasien. Saat obat akan diberikan, pasien sedang tidur. Keluarga menjelaskan bahwa pasien baru saja tidur. Pertanyaannya, apakah tindakan perawat selanjutnya? A. Membangunkan pasien, B. Menunda pemberian obat, C. Mengkoordinasikan dengan kepala ruang, D. Meminta keluarga pasien untuk membangunkan pasien, atau E. Melaporkan kepada dokter penanggung jawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Membangunkan pasien. Pada pemberian obat harus digunakan prinsip 6 benar, yaitu benar obat, benar pasien, benar rute, benar dokumentasi, benar waktu, dan benar dosis. Jadi tindakan yang paling tepat adalah membangunkan pasien agar pemberian obat dapat dilakukan sesuai jadwal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan lahir di rumah sakit dengan kondisi ekstremitas biru, menangis lemah, tangan dan kaki fleksi, frekuensi nadi 80 kali per menit, muka menyeringai. Pertanyaannya, berapakah nilai Apgar skor pada bayi tersebut? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, atau E. 8. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 5. Berikut ini adalah penilaian Apgar skor. Untuk warna kulit, apabila bayi lahir dengan warna kulit pucat nilainya 0, apabila badan merah tetapi ekstremitas biru nilainya 1, dan apabila seluruh tubuh kemerahan nilainya 2. Di sini, pada pengkajian didapatkan data kondisi bayi ekstremitas biru, jadi nilainya 1. Kemudian untuk frekuensi nadi, bila tidak ada denyut nadi, nilainya 0, bila nadi kurang dari 100 nilainya 1, dan apabila nadi lebih dari 100 nilainya 2. Pada soal, nilai atau frekuensi nadi pasien adalah 80 kali per menit, berarti nilainya 1. Kemudian untuk reaksi rangsang, bila tidak ada reaksi nilainya 0, sedikit gerakan mimik nilainya 1, dan apabila bayi batuk atau bersin nilainya 2. Pada soal, muka bayi menyeringai, jadi nilainya 1. Untuk aktivitas atau tonus otot, bila tidak ada aktivitas nilainya 0, ekstremitas dalam sedikit fleksi nilainya 1, dan apabila gerakan aktif nilainya 2. Pada soal tangan dan kaki refleksi, berarti nilainya 1. Kemudian untuk pernafasan, bila tidak ada nilainya 0,
Bila lemah atau tidak teratur nilainya 1, dan apabila bayi menangis keras nilainya 2. Pada soal bayi menangis lemah jadi nilainya 1. Hari Perawat Internasional diperingati setiap tanggal A. 12 Maret, B. 12 April, C. 12 Mei, D. 12 Juni, atau E. 12 Juli. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 12 Mei. Pada tanggal 12 Mei, selain diperingati sebagai Hari Perawat Internasional, juga merupakan hari kelahiran dari Florence Nightingale. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu memberi makan bayinya, tiba-tiba bayi tersebut tersedak, batuk dan bersin-bersin. Kemudian nafas tidak efektif, suara tidak ada dan muka pucat. Dan seorang perawat melihat hal tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat untuk menolong bayi tersebut? A. Suction, B. Back blow 5 kali pada punggung, C. Abdominal thrust posisi berdiri, D. Abdominal thrust posisi terlentang, atau E. Chest thrust 5 kali dengan jari telunjuk. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Back blow 5 kali pada punggung. Untuk abdominal thrust posisi berdiri merupakan manuver untuk menolong seseorang yang tersedak apabila orang tersebut masih sadar. Sedangkan apabila orang tersebut tidak sadar, yang kita gunakan adalah manuver abdominal thrust posisi telentang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perempuan 28 tahun, hamil 40 minggu, dirawat di ruang bersalin dengan keluhan perut mulas dan nyeri. Pasien mengerang kesakitan, kontraksi uterus 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 145 kali per menit, pemeriksaan dalam tipis dan lunak, pembukaan 7, selaput ketuban utuh, presentasi kepala, kepala pada HOT kedua, tidak ada hambatan pada jalan lahir. Pertanyaannya, berapa menit sekali perawat harus mengkaji kontraksi uterus pada pasien tersebut? A. 5, B. 10, C. 15, D. 20, atau E. 30. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. 30 menit sekali, karena pada kasus pasien sudah memasuki fase aktif. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi ASN tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.